Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasalnya yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak sedikit manusia beriman yang justru menempatkan Allah pada posisi objek atas setiap kehendaknya sendiri. Orang seperti ini cenderung menuntut Allah untuk bertindak sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan pertimbangkan, demi memenuhi keinginannya serta tujuannya personal. Alih-alih memohon dan menganggap Allah sebagai yang tak terselami dan tak terlampaui. Manusia yang bersikap demikian justru hanya menganggap Allah sebatas cara untuk memenuhi keinginan dirinya. Tentu saja hal demikian tidaklah dapat dibiarkan menjadi bagian dari karakter seorang umat yang mengaku percaya kepada Allah. Paulus melalui tulisan ini juga mengingatkan jemaat mengenai kemahakuasaan Allah yang tak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk oleh pemahaman iman maupun keinginan manusia itu sendiri. Ia menuliskan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Pernyataan ini memang digunakan untuk mempertegas pesan pengajaran Paulus mengenai keselamatan yang juga berlaku bagi orang-orang di luar tradisi iman Keyahudian. Dengan kata lain, Paulus ingin mengingatkan jemaat yang masih membangun tembok-tembok pemisah melalui pemahaman-pemahaman yang mendiskreditkan para umat yang tidak beralaskan tradisi Keyahudian. Intinya, Paulus ingin umat menyadari bahwa kemahakuasaan Allah dapat terjadi melampaui segala pemikiran dan pertimbangan yang dapat manusia lakukan, bahkan dengan cara yang tidak manusia inginkan. Sahabat Alkitab, tulisan Paulus ini dapat kita maknai dengan merefleksikan dua nilai, yakni pertama, kita perlu mengendalikan diri dengan segala keinginan yang ada agar tidak memosisikan Allah sebagai objek pemenuhan tujuan dan pertimbangan diri sendiri. Kedua, kita perlu membuka diri untuk melihat dan memahami rancangan Allah, meskipun hal tersebut terjadi melalui cara yang tidak kita duga ataupun melalui cara-cara yang tidak kita inginkan. Kiranya kita dapat bertumbuh menjadi umat yang penuh kerendahan hati dan terus menyadari bahwa Allah bekerja dalam kemahakuasaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dan juga kami menyadari dengan sungguh Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kemahakuasaan. Engkau tak terselami, Engkau tak terlampaui. Tolonglah kami untuk menjadi umat yang penuh dengan kerendahan hati, menjalani kehidupan iman kami dengan menyerahkan penuh kehidupan ini sepenuhnya hanya kepada dan ke dalam kemahakuasaan-Mu. Mampukanlah kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu, dan mampukanlah kami untuk menerima beragam tindakan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan kehidupan kami. Amin.